Saya perkenalkan narasumber yang bergabung di studio BTV, ada Pak Sunan Bukhari, Wakil Ketua Umum DPP Abdesi, Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia. Selamat malam Pak Sunan. Selamat malam Mbak Terima kasih sudah berkenan hadir di studio BTV. Secara virtual saya sapa, selamat malam, ada Mas Arya Bima, politisi PD Perjuangan atau Ketua DPP, salah satu Ketua DPP PD Perjuangan. Selamat malam Mas Arya Bima. Selamat malam. Selamat malam Mbak Kris. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir. Ada Ibu Ratna Andriani, Kasubdit Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Selamat malam Bu Ratna. Selamat malam Mbak. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir. Pak Arya. Ya, terima kasih. Saya ke Pak Sunan terlebih dahulu. Nah, kami mengikuti di 17 Januari tuntutannya untuk kalau kepala desa mau 9 tahun. Kami sudah bahas itu di obrolan malam, kami coba cari rasionalisasinya kenapa dari 6 tahun ke 9 tahun. Terjawab, karena ada masa untuk konsolidasi setelah pemilihan. Tapi kalau untuk PPDI, Persatuan Perangkat Desa atau Perangkat Desa, rasionalisasinya sampai 60 tahun itu kira-kira Bapak bisa jelaskan nggak kenapa? Ya kalau PPDI itu kan memang sejak dari dulu ya 60 tahun gitu. Karena dasar aturannya? Ya itu kan perangkat desa jabatan karir, bukan jabatan politik. Iya, jabatan karir kan kemudian tuntutannya, salah satu tuntutannya adalah belum jelas apakah sebagai aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil atau status swasta atau satu istilah lagi pegawai P3K. Pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, jadi apa yang diperjuangkan, kalau sudah dari dulu 60 tahun ngapain dituntut lagi Pak kalau gitu? Penegasan saja kalau yang 60 tahun itu. Jadi kalau terkait dengan status mereka apakah ASN atau P3K, nah ini yang belum jelas gitu loh. Nah itu maka yang mereka perjuangkan. Oke, sebentar. Jadi kalau status belum tahu nih ASN, PNS atau P3K ya. Tapi soal 60 tahun sudah jelas. Kalau 60 Dasarnya tahun apa? selama ini ya memang sudah 60 tahun. Kalau kita berkaca di Undang-Undang ASN kan hanya paling muda 53 tahun, paling tua 65. Ya, jadi yang terjadi, kita lihat realitasnya itu yang terjadi selama ini 60 tahun memang. Apa dasarnya? Jangan bilang selama ini. Dasar hukumnya apa, Pak Sunan? Ya kan memang sudah ada di Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Nah, makanya ini kan mereka ini ingin sebuah penegasan karena ada arus ya kan yang sebenarnya ini sebuah bentuk kesalahpahaman bahwa jabatan perangkat desa disamakan dengan jabatan kepala desa gitu, sehingga mereka perlu untuk ibaratnya mempertahankan eksistensi mereka sebagai perangkat desa seperti itu. Oke. Mas Arya Bima, Anda menangkap ketidakjelasan atau ada bias informasi tadi, kita spesifik dulu ya ke PPDI, ke perangkat desa maksud saya. Ada bias informasi bahwa perangkat desa masa jabatannya kemudian hampir atau disamakan dengan kepala desa yang dipilih secara langsung. Itukah terjadi secara faktual atau seperti apa sebenarnya yang terjadi? Ya, di tingkat implementasi perangkat desa itu memang masa jabatannya ada yang menerapkan setiap masa pensiunnya usia di atas 60 tahun. Tapi ada di daerah tertentu juga perangkat desa yang masa tugasnya itu sama juga dengan masa jabatan kepala desa. Itu kenapa Pak? Atau Mas ada dua-duanya, Ada yang sebagian tetap jadi perangkat desa yang permanen. Saya kurang tahu persis dasar hukumnya. Memang dia menjadi perangkat desa yang permanen siapapun kepala desanya, atas berapa pergantian periodisasinya dia tetap perangkat desa. Tapi setiap pergantian kepala desa tentu ada ruang yang diisi oleh kepala desa yang baru, entah satu entah dua dari jumlah perangkat desa yang ada. Itu realitas yang saya lihat selama ini di daerah pemilihan saya. Ini yang terjadi. Nah, mungkin karena ada ketidakjelasan atau kekaburan peran dari aspek tahun itulah
kemudian para perangkat desa minta suatu pasal atau aturan yang lebih permanen, mungkin Bu Ratna nanti bisa menjelaskan lebih pasti mengenai ketentuan yang sebenarnya apakah itu domain dari Kementerian Desa atau Kementerian Dagri. Tentu ini akan lebih bisa dipastikan bangunan hukum yang ada untuk masa jabatan perangkat desa. Perangkat desa, oke. Kita selesai dengan perangkat desa. Itu yang mau saya klarifikasi tadi, karena ada dua ya demonstrasi yang terjadi pada 17 Januari dan juga hari ini ya. Hari ini 25 Januari. Sekarang saya kembali ke kepala desa, karena hari ini yang kami undang adalah Abdesi. Pak Sunan, kenapa tuntutannya beberapa waktu lalu dari 6 menjadi 9, kami dapat rasionalisasinya, tapi kemudian meningkat lagi menjadi 27 tahun. Wow, itu melampaui masa jabatan presiden yang bisa 2 kali dipilih secara berturut-turut, artinya 10 tahun. Ya, kita ini kan mengapresiasi terus mengakomodir semua kepentingan. Kepentingan siapa? Kepentingan kepala desa seluruh Indonesia, bukan kepentingan wilayah. Gitu loh. Ada 33 provinsi yang merekomendasikan jikalau memang pemerintah dan DPR ini serius untuk merevisi undang-undang desa, maka ya 3 periode 9 tahun. Karena kalau 2 periode dan itu tidak berlaku surut, dirugikan yang 2 periode. Tidak berlaku surut, dirugikan 3 periode. Dirugikan yang 2 periode. Jadi masa jabatan kepala desa ini kan macam-macam. Ada yang baru 1 periode, ada yang sudah 2 periode, ada yang sudah 3 periode, ya kan? Nah, ketika misalnya diberlakukan 2 periode 9 tahun dan tidak berlaku surut undang-undangnya, retroaktif itu misalnya, ya kan? Nah, ini kan masalah bagi Indonesia. Tidak dapat tambahan 3 tahun. Agak berbeda logikanya dengan kita ingat kenapa ada pemilihan kepala daerah serentak. Pilkada serentak itu kan untuk menambal perbedaan masa jabatan dari satu kepala daerah dan kepala daerah yang lain adalah dengan melakukan atau mengisi jabatan itu dengan penjabat kepala daerah, bukan dengan memperpanjang sampai 27 tahun. Itu logika yang mungkin saya harus tanyakan kembali kepada Anda Pak Sunan dan juga pada para narasumber lain, tapi kami harus jeda. Jeda, kami akan kembali untuk Anda. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.